Saya sering juga mengatakan tidak ada yang buruk pada keputusan Tuhan. Karena sejatinya kita tidak tahu ketika memandang sesuatu itu buruk karena pandangan kita yang sangat ilusif, yang sangat terbatas dari sebuah keputusan Tuhan yang seringkali tidak bahasa ada blessing in disguise gitu. Ada satu pesan tersembunyi di balik segala peristiwa yang diputuskan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah tentang analisis kebijakan pendidikan, dan kita akan bicara persoalan guru honorer ya. Ada dua hal yang penting saya kira ketika kita bicara persoalan guru honorer ini. Yang pertama, tentu sekarang ini yang kebijakan pemerintah adanya P3K. Ya, P3K ini dari sisi kebijakan, terutama bagi keberlangsungan, kelembagaan, dan juga animo mahasiswa untuk kuliah di lembaga keguruan ini menjadi persoalan. Ya, karena nanti ujung-ujungnya akan di P3K-kan gitu. Ya, tidak sebagai PNS gitu. Ya, tidak sebagai PNS. Ini akan berpengaruh kebijakan ini, terutama bagi mereka, teman-teman calon mahasiswa yang cerdas, punya kemauan untuk menjadi guru, ini animonya akan turun ya untuk menjadi guru. Yang kedua, tentu ini akan berimbas pada persoalan lembaga keguruan kita, terutama bagi beberapa lembaga keguruan yang mengelola mencetak calon guru itu. Lalu yang kedua, tentang guru honorer ini, saya kira sampai sekarang nasibnya tidak seindah pengabdiannya. Tidak atau belum ada keberpihakan dari pemerintah termasuk political will mereka terhadap nasib guru honorer ini. Baik, akan coba kita kaji, tetapi dari sisi kesejahteraan tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang lebih penting, terutama bagi para guru honorer ya. Nanti kita lihat apakah kemudian kesejahteraan itu lebih bersifat subjektif atau kemudian lebih bersifat objektif. Nah, oleh karena itu tentu kita akan coba angkat tema sekarang adalah kesejahteraan subjektif atau subjective well-being bagi guru honorer. Ya, coba kita kaji. Oke. Ini saya kira kita sepakat untuk mengatakan kalau kita ingin maju, kalau kita ingin sejahtera, bangsa ini akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, kata kuncinya adalah di pendidikan ini. Ya. Dan ketika kita bicara persoalan pendidikan, tidak akan lepas bicara persoalan guru. Ya, tidak akan dipisahkan bicara persoalan nasib guru kita ini. Ya, kita akan sepakat mengatakan bahwa guru merupakan profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Eksistensi guru tidak akan bisa tergantikan. Sungguh pun teknologi sekarang sudah sangat maju. Peran seorang guru akan tetap dibutuhkan. Oleh karena itu tentu berkali-kali saya sampaikan bahwa jadi guru sekarang tidak hanya biasa-biasa saja, tidak linier pemikirannya, tetapi harus eksposional, ya pemikiran yang agresif, maju, sebab kalau yang biasa-biasa saja akan digantikan oleh teknologi. Ya, sehingga diperlukan guru-guru yang inovatif, guru-guru yang hebat, guru-guru yang kemudian memiliki kemauan untuk maju. Ya, sehingga saya kira menjadi guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu kenapa kemudian guru sekarang jabatannya adalah profesional. Ketika disebut profesional, maka tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun, termasuk mereka yang tiba-tiba ingin jadi guru, tetapi tidak keluar dari lembaga keguruan. Persoalan kesejahteraan yang dapat menghambat terrealisirnya keprofesional seorang guru, ini yang kemudian terus menjadi perdebatan. Ya,
Kalau buruh ya, bukan guru, buruh ada UMR, sekarang siapa yang berani untuk membuat UMR bagi mereka guru-guru honorer sehingga kemudian mereka dimanusiawikan? Ya, saya kira kalau saja mereka tidak berangkat guru-guru honor ini dari teaching with love, teaching with heart, ada kemungkinan mereka akan balik kanan bubar jalan. Ya, jadi buruh saja lulusan SLTA tetapi gajinya UMR. Tapi di kita guru honorer masih belum dihargai sebagai sebuah profesi yang kemudian tadi saya sebut ini profesional. Kalau profesional harusnya ada angka yang menjadi patokan yang jelas bagi mereka. Apalagi di antara mereka tidak hanya S1, bahkan ada yang sudah S2 menjadi guru honorer ini. Nanti kita akan bedah berapa penghasilan mereka tiap bulan. Keberadaan guru honorer yang sampai saat ini masih menjadi perhatian belum diimbangi dengan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemda, konteks Indramayu misalnya, kemarin dijanjikan akan ada tunjangan bagi guru-guru honor. Janji-janji politik yang disampaikan itu hanya sekedar janji dan sampai sekarang tidak ada realisasinya. Bahkan mereka, guru-guru honor pun tidak berani untuk melakukan demo. Karena bagi mereka ini aurat. Ya, sayangnya pemangku kebijakan bahkan ya yang memutuskan kebijakan ini tidak ada keberpihakan kepada guru-guru honor ini. Kemudian, oke, kita lihat ya. Ini tadi saya bicara persoalan kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada dua hal. Pertama, kesejahteraan objektif dan kedua, kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan objektif itu adalah kesejahteraan yang dapat diobservasi. Misalnya peningkatan taraf hidup dan peningkatan kebugaran. Jadi ada penghasilan-penghasilan yang jelas tiap bulannya, objektif. Ya, misalnya sekian puluh juta, sekian ratus juta, ya tiap bulannya itu dihasilkan oleh mereka. Ini yang disebut dengan kesejahteraan objektif. Sedangkan kesejahteraan subjektif adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan dan ini tidak senantiasa berbanding lurus dengan yang objektif. Artinya apa? Tidak selamanya kesejahteraan subjektif dirasakan ketenangan, kesejahteraan itu melulu atau bergantung pada kesejahteraan objektif dengan sejumlah kapital, sejumlah uang yang dihasilkan oleh mereka. Ada banyak di antara kita yang memiliki kesejahteraan objektif tapi kemudian tidak bahagia. Tetapi ada juga di antara kita yang kemudian dari sisi kesejahteraan subjektif dan itu dialami oleh guru-guru honor kita, berkah gitu. Walaupun sedikit tapi kemudian mereka bisa menemukan kebahagiaan. Ya. Oke. Saya ingin mengutip kata-kata Imam Ali karramallahu wajhah. Rezeki itu jangan dilihat dari kuantitasnya, tetapi keberkahannya. Ini bukan berarti kemudian kita ingin meninabobokan guru-guru honorer supaya mereka tenang dalam ketidaksejahteraannya, tetapi sejatinya Imam Ali ingin mengatakan bahwa kuantitas sejumlah uang itu belum tentu memberikan kebahagiaan pada diri seseorang, karena kebahagiaan itu tidak dijual. Kalau saja ada kebahagiaan di toko, saya kira ada banyak orang yang akan membeli kebahagiaan itu. Oleh karena itu tentu, kata Imam Ali, keberkahan yang harus kita lihat dari rezeki yang kita terima itu, bukan pada sejumlah kapital yang kita terima. Ya, oke. Ini realitas ini. Honor yang didapat guru honorer di sekolah dasar negeri rata-rata di bawah Rp5.000 per jam per bulan. Masih sangat jauh jika dibandingkan dengan UMP, upah minimum pegawai di Indonesia. Apalagi belum ada standarisasi UMG, upah minimum guru yang sangat variatif. Ya, saya kira di beberapa tempat itu ada yang 1 bulan hanya menerima 100.000 bahkan di bawah itu.
padahal mereka juga sudah mengabdi sekian puluh tahun, lalu kemudian juga di sisi mereka ada anak-anak, ada istri atau suami yang ditanggung oleh mereka. Selain itu guru honorer juga inferior di antara orang dan juga guru yang sudah berstatus PNS. Seringkali ada semacam pengkotak-kotakan dalam bergaul. Ya, ada kalau di kantor itu ada guru honorer, ada guru PNS, apalagi mereka yang bekerja atau honor di sekolah-sekolah negeri. Ya, status mereka sangat inferior, kadang tidak dilibatkan dan seterusnya lah. Ya. Oke. Kemudian ini yang pernah juga terjadi di kita, masa honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS. Ya, ini saya kira langkah yang sangat terakhir. Lagi-lagi saya menyampaikan tadi itu betapa ini aurat yang tidak boleh sejatinya dilakukan oleh mereka. Tetapi karena keterpaksaan pada akhirnya ada banyak di antara mereka yang kemudian demo dalam satu kesempatan ya. Kami bukan budak pendidik, kerja maksimal, gaji minimal. Ini yang tadi saya sampaikan, nasibmu tak seindah pengabdianmu. Ya, ada guru honorer yang usia 58 tahun. Yang kalau ukuran usia pegawai negeri di guru itu 2 tahun lagi dia pensiun, 60 tahun. Tapi ketika kemudian dia ikut tes, ya kemarin P3K, ya karena tidak bisa akses teknologi, kemudian dia tidak bisa lulus. Betapa kemudian ada seorang pakar yang mengatakan kita akan kualat kalau kemudian selalu membuat air mata guru menangis. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ke depannya. Kemudian ya ini good life, saya ingin sampaikan bahwa individu memahami kualitas hidup. Subjective well-being merupakan evaluasi positif individu ketika evaluasi tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya atau derajat sosial yang dimiliki oleh individu. Ya, subjective well-being ini mudah-mudahan ini tetap ada pada diri guru honorer ya. Bahwa kemudian tadi saya sampaikan kebahagiaan itu tidak melulu pada sejumlah kapital, pada sejumlah uang, pada sejumlah gaji yang dia terima. Nanti kita akan lihat bagaimana subjective well-being ini sejatinya. Oke? Iya. Subjective well-being ini merupakan konsep umum yang menyatakan perasaan senang, positif dan puas atas apa yang didapatnya, baik berupa finansial ataupun berupa promosi ataupun penghargaan. Jadi dia terima itu sebagai sesuatu hal yang positif, lalu kemudian menimbulkan kebahagiaan pada dirinya. Walaupun kemudian tadi itu tidak diterima juga sejumlah uang yang sangat banyak itu. Ya. Kemudian ini yang saya sampaikan. Oke. Ada 2 pendekatan teori yang digunakan dalam kesejahteraan subjektif. Pertama, bottom up theories, yakni teori memandang bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan dan dialami seseorang tergantung dari banyaknya kebahagiaan kecil serta kumpulan peristiwa-peristiwa bahagia. Jadi bottom up theories ini, teori dari bawah ini, dia mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil itu menjadi sebuah kebahagiaan besar. Lalu yang kedua, top down theories. Ya, adalah kesejahteraan subjektif yang dialami seseorang tergantung dari cara individu tersebut mengevaluasi dan menginterpretasi suatu peristiwa kejadian dalam sudut pandang yang positif. Jadi kita terimalah apapun keputusannya, apalagi itu keputusan Tuhan. Saya sering juga mengatakan tidak ada yang buruk pada keputusan Tuhan. Karena sejatinya kita tidak tahu ketika memandang sesuatu itu buruk karena pandangan kita yang sangat ilusif, yang sangat terbatas dari sebuah keputusan Tuhan yang seringkali tidak bahasa ada blessing in disguise gitu. Ada satu pesan tersembunyi di balik segala peristiwa yang diputuskan oleh Tuhan.